Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh rakyat Indonesia untuk menyuarakan aspirasi dengan damai. Prabowo memastikan aspirasi tersebut akan didengar, dicatat, dan ditindaklanjuti. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Minggu siang untuk menyikapi aksi massa yang berujung pada pengerusakan fasilitas umum. Presiden Prabowo mempersilahkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dengan damai tanpa kerusuhan dan penjarahan. Aspirasi murni yang ingin disampaikan harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepada seluruh masyarakat, silakan sampaikan aspirasi yang murni dan tuntutan dengan baik dan dengan damai. Kami pastikan akan didengar, akan dicatat, dan akan kita tindak lanjuti. Pemirsa, di jalan sempat bergelora suara massa menggema, aspirasi tumpah ruah, langit Jakarta jadi saksi mata. Namun usai riuh dan teriakan reda, ada tugas bersama yang patut dikerjakan bersama, yakni menjaga damai di tanah pusaka. Kita akan berdialog malam ini bersama Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Marsudi Syuhud dan Sekretaris Umum GSJA Indonesia Pendeta Diaspora Padang. Selamat malam Pak Kiai, Bapak Pendeta, Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih banyak sudah berkenan berdialog di Sindo Prime. Saya ke Pak Kiai dulu, Pak Kiai. Apakah langkah Presiden Pak Kiai mengajak dialog tokoh lintas agama tadi menunjukkan memang ada kegentingan saat ini, Pak Kiai? Iya, bahwa sesungguhnya kita merasa bersyukur di Indonesia ini satu negara yang mempunyai organisasi-organisasi sosial keagamaan yang banyak dan macam-macam. Kalau kita membayangkan di negara Timur Tengah itu nggak ada organisasi seperti di Indonesia. Yang di bawah MUI saja yang satu umbrella, satu rumah besar MUI itu memayungi sekitar 87 organisasi sosial keagamaan. Lah, ada juga dari mulai PGI, KWI, Parisade Hindu, kemudian yang Buddha sendiri dan lain-lain, itu mempunyai organisasi dan pimpinannya masing-masing. Nah, ini semua manfaatnya ketika ada hal-hal yang genting, yang penting, yang dibutuhkan oleh bangsa, oleh masyarakat, dan oleh pemerintah, alhamdulillah tinggal dipanggil. Kayak kemarin 16 organisasi kumpul semua dengan Presiden. Yang sekarang organisasi keagamaan kumpul semua di Istana. Besok insya Allah jam 12 organisasi-organisasi keagamaan tidak hanya Islam kumpul semua di kantor Majelis Ulama Indonesia untuk menyerukan yang sama. Nah, disinilah kelebihannya Indonesia, alhamdulillah tidak hanya partai yang hidup, tapi organisasi-organisasi sosial itu hidup. Dari sebelum berdirinya Republik ini sampai sekarang ada
organisasi pendiri Republik Indonesia, yaitu organisasi yang lahir sebelum Republik ini berdiri. Maka ketika ada persoalan apapun, khususnya organisasi-organisasi sosial keagamaan ini, itu pasti refleks bagaimana untuk mampu dan bisa menjaga keutuhan negara kita. Nah, itu intinya kita bersyukur di Indonesia ada organisasi yang establis sampai sekarang. Satu hal yang menarik Pak Kiai juga, pengunjuk rasa aksi demo ini pun tidak hanya dari satu agama saja, tapi semuanya bersatu berunjuk rasa menyampaikan aspirasi kepada pemerintah dalam hal ini dengan hal-hal yang dianggap keluar dari koridor yang seharusnya begitu sebagai seorang pejabat. Nah, ini apakah juga dari pihak Anda begitu dari MUI melihatnya ini bisa menjadi salah satu refleksi agar pemerintah lebih baik atau fokus untuk memperbaiki situasi yang genting adanya kerusuhan, kericuhan kemarin ini, Pak? Bahwa sesungguhnya bangsa tidak hanya bangsa Indonesia, mau Amerika mau Eropa, itu bangsa yang besar, bangsa yang bisa dan mampu untuk bisa menyampaikan kritiknya, idenya, dan menyampaikan pendapatnya kepada pemerintah. Dan pemerintah hendaknya mampu dan mau untuk mendengarkan. Jadi kita ketika melihat sesuatu di pemerintahan, baik itu merupakan kebijakannya, kok ada yang kurang, kok bahkan ada yang tidak tepat, maka rakyat hendaknya sesuai ajaran agama pun itu hendaknya untuk bisa mampu tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kita tawasau mengajukan, menyampaikan kritik-kritiknya. Nah, ketika bangsa ini sudah mampu dan mau menyampaikan kritiknya, maka apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah ayyastamia ila syakawar rakyah. Bahwa pemerintah atau yang membuat kebijakan ini harus mampu mendengarkan keluhan-keluhan rakyat. Itu satu. Nomor dua, wa yatafaqqada ahwalahum, dan pemerintah juga harus mampu memperhatikan keadaannya masyarakat. Hari ini yang lagi dikeluhkan itu apa? Kalau yang lagi dikeluhkan itu tentang pajak atau ekonomi atau apapun, itu yang harus didengarkan. Itu nomor dua. Nomor tiga, wa ya'mala bimuqtadal adli. Nah, ini jelas bahwa pemerintah atau yang membuat kebijakan, selain masyarakat itu menyampaikan pandangan dan pendapatnya, pemerintah ya juga harus mau melakukan bertindak berdasarkan keadilan, berdasarkan hukum. Karena negara kita ini negara hukum. Coba bayangkan, kemarin satu hari rasanya kayak tidak ada hukum. Berapa gedung yang dibakar. Maka karena ajaran agama kita juga menyampaikan bahwa ad-daulah ta'ni an-nizam wala ad-daulah ta'ni al-fadha. Berbangsa bernegara itu adalah kedaulatan hukum, harus saling menghormati hukum. Kalau berbangsa dan bernegara tidak ada hukumnya, kayak kemarin 2 hari bisa berapa bangunan habis. Karena rasanya tidak ada hukum. Bisa kocar kacir semuanya. Baik Pak Kiai.